atas Sunhawk untuk match kita yang keempat. Dimana kita lihat beberapa tim sudah mulai bersiap-siap untuk turun dan langsung terjun menuju drop mereka di daerah. Enggak, itu wait. Oh, Ditabrak. gua kira Ditabrak. Iya, gua kira tadi dia ngambil yang lain. Ternyata what happened main dengan Ghidorah tiba-tiba keluar dan turun di tempat yang tidak seharusnya. Dan kita bakal kayaknya juga dari tim Soulsol ya, dimana mereka kayaknya sudah melok ke arah Super Rex, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, langsung dimajuin pelan-pelan. Akankah bertemu DPS, kali ini? cuy. Wah, shotgun dipegang kali ini. S12 Tampaknya tembakan shotgun ditembak dan ditumbangkan lawannya. S12K-nya Tumbang tajam. ketika lagi fight. Betul sekali. Dan kalau kita lihat-lihat lagi kayaknya udah ada tim yang sebentar lagi bakal bertemu antara Sulut dan juga Kaltara. Yang sudah bersebelahan, bertetanggaan. Dari seorang Alnari bakal siap menyebut kedatangan dari Hope yang bakal masuk ke bagian dalam rumah. Halo, belum pertembakan, satu orang masuk, lengah, front shoot, double pick dan masih bisa dikontrol. Ternyata Alnari gagal untuk mendapatkan sebuah momentum happy birthday ke arah dua pemain dari tim Sulut. Pecahan poin pertama untuk Sulut. Yap, kita bakal juga dari tim Sulut tampaknya masih bermain dengan sangat-sangat hati-hati. Satu Tapi lagi. dari tim Kaltara tampaknya masih bisa ngelok ke arah mereka. Dan ada dua member juga dari high ground sini dari tim Sulut. Harus berhati-hati, nggak boleh terburu-buru nge-push anggota dari tim Kaltara Wine kali ini ya. Ada Wine di bagian dalam rumah ini harusnya ngebuat Sulut lebih hati-hati lagi untuk masuk ke dalam rumah. Tapi dari seorang Valros membuka pintunya begitu saja. Satu pick yang sangat bagus, threat kill untuk Kaltara dan juga Sulut. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari seorang Hope. Bakal spray down. Panas. Mendapatkan seorang Wine kali ini. Dan tampaknya dia juga harus berhati-hati karena dari high ground. Aduh, kebakar. tertembak, Aduh, api panik. pun membakar. Ampun. Bergerak. Dapat boosting dikit. Aduh, itu dramatis banget sih. Dramatis banget. Langsung di end. Hampir aja dia kenok gara-gara molotovnya sendiri. Betul, ya. Bisa dibilang kayaknya dari tim Sulut harus berhati-hati karena Kaltara masih memegang advantage yang cukup enak dari high ground-nya. Tapi dengan kehilangan seorang Wine bisa dibilang Oh enggak, semenjak bisa ditambah ini mungkin scope jadi lebih enak. Iya. Bentar, itu kita bahas nanti karena sudah mulai ada yang berperang antara Kaltara dan juga Bali. Di mana Ditya ditumbangkan walaupun Kaltara hanya menyisakan Gio seorang saja. Last man standing kali ini Bali. Dua pemain mereka terknockout, bahkan satu pemain Bali yang sudah terknockout mengganggu pergerakan dari Gio. dan kita bakal kayaknya juga dari Kaltara bakal coba Termasuk nge-smoke pertemuan lagi. antara Sulut dan juga Kalbar. Mereka sudah mendapatkan setup mereka masing-masing dan happy birthday kali ini Hexu. Setelah bergerak dengan hati-hati malah kali ini terkena happy birthday yang cukup menegangkan dari Sulteng. Datang tiba-tiba dari arah high ground memberikan kejutan-kejutan yang sangat mengejutkan. Wow. Dan kita bakal kayaknya juga dari Sulteng Zigfly dari high ground. Spray down kali 3 dan hampir menumbangkan seorang Noms kali ini ya. Tapi Zigfly masih bertahan di bebatuannya. Teman-teman harusnya bisa dari revive. Tapi sementara waktu ini mereka nggak bisa bergerak terlalu bebas karena dari tim Castle punya beberapa Tabrak ke posisi bagian berbeda. tengah tapi ini masuk ke arah Ruins di mana Ruins sudah dikuasai oleh Sulsel. Yap, kita bakal tim juga dari tim Gorontalo harus bertahan menghadapi dua tim berbeda. Di kiri ada NTB, di kanan ada Sultra. Dan Free tampaknya shoot. Gorontalo terkena free shoot dari NTB. Neon mendapatkan 2 knock yang pastinya sangat berharga kalau bisa di-secure kill-nya. Dari pergerakan seorang Neon maju ke depan, hampir mau di-steal kill-nya. Gocek kiri, gocek kanan, gocek kiri, gocek kanan. Tampaknya belum menemukan targetnya dan nggak berani buru-buru maju ke arah depan karena belum punya informasi di mana posisi lawan-lawannya. Betul, bahkan dia bergerak bener-bener hati-hati banget. Tadi nggak langsung tabrak depan, dia lebih milih untuk melempar granatnya ke bagian depan. Dua pemain dari Gorontalo tidak akan bisa diselamatkan kembali karena Blue Zone sudah mulai menutup. Dan juga setup dari seorang average yang terlalu jauh. Keluar dari daerahnya bakal ditembakin sama tim lain. Tapi ternyata dari average berhasil mendapatkan satu pemain dari Sulsel yang ada di bagian compound. Ini ada 3-way showdown ternyata di sekitar tim Gorontalo. Ya, dan kita bakal kini Adiba tampaknya harus menang sakitnya Blue Zone tanpa memiliki satupun healing ataupun boosting kali ini. Jadi menahan zona bukan pilihan kali ini. Ini tasnya kosong guys, definisi lootingan sudah habis. Tapi spraynya rapi banget mendapatkan Vin yang sedang melakukan rotasi. Wow, bukan Vin tapi Papa Boss dan juga Vin ternyata yang sudah mulai tertangkap. Udah nggak punya healing lagi, udah bergerakan nothing tulus. Dan ada tembakan juga dari sebelah kiri namun Castle menembak dari sebelah kanan. Satu tim dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat dari seorang Denzel tertembak di bagian atas. Sebenarnya NTT menguasai ujung zona dengan memiliki high ground yang terenak. Denzel tertembak lumayan low, kali ini harus pelan-pelan merangkak. Tembakan Vector pun tembak dan tampaknya menumbangkan seorang Denzel ke arah lobby. Udah Vector, suppressor dari Posisi mana sih. itu? Dan kalau kita lihat-lihat juga ternyata ada
head to head nih antara Zurax dan juga Betanona yang cukup dekat, lempar granat tipis meletup, bye-bye. Pulang ke arah lobby dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan revive. Yap, yang kita bakal lihat juga dari tim Kalsel tampaknya pelan-pelan lagi mencari momen untuk perang dengan tim Kaltara. 2 member tersisa, Tobi melakukan spray dan dari seorang Nom juga mendapatkan 1 ke arah tim Kaltara. 1 pemain tersisa, confirm kill lagi dilakukan tapi Kalsel kehilangan Tobi yang knock dan tampaknya kita bakal lihat spray dari seorang aim shoot menumbangkan tim Kalsel. Oke, 9 tim tersisa. Raven masih bisa bergerak, masih bisa menuju ke titik checkpoint yang berikutnya. Tapi dari Kaltim yang hanya mempunyai 1 area yang kecil. Namun panjang nih, kecil sih memang pijakannya. Tapi panjang banget area yang bisa dikontrol dengan adanya broken wall yang bakal membantu defensive area untuk mereka. Masih bingung antara ngapus dari kanan atau ngapus dari kiri. Tapi sepertinya dari seorang Ding lebih memilih untuk ngeflank menuju ke arah sebelah kiri. Tapi kirinya kebuka banget, ada tim Papua yang siap untuk memberikan kejutan. Dan ada sedikit prediksi, ada yang set up di bagian sniper tower. Lempar granatnya tapi nggak ke arah sniper tower, ke arah rumah seberang. Kalteng kayaknya udah siap banget untuk menyambut kedatangan dari Kaltim. Betul, tapi kita lihat 3 member Kaltim Wah, menghajar pemain Kalteng yang terpisah sendirian. Dan kali ini dari tim Kaltim joinan compound dengan tim Kalteng dan akan merebutkan sisa rumah-rumah yang berada depan mereka. Karena dalam waktu 6 detik lagi zona akan bergerak dan memaksa tim Kaltim untuk pindah posisi. Betul, zonanya ke arah Kalteng ternyata masih menang dari segi zona dan juga compound. Ini enak banget sih, jarak rumahnya itu jauh cuy. Dari tempatnya Kalteng sama entry-nya tim Kaltim. Udah pasti bakal jadi makanan empuk kalau misalkan geraknya nggak hati-hati. Karena Kalteng sudah setup sedemikian rupa. Sama halnya seperti Papua kali ini yang sudah mendapatkan compound di bagian seberang sungai. Di arah yang lain bahkan mereka sudah mendapatkan beberapa pundi-pundi poin. Walaupun ada beberapa yang ter-steal kill oleh tim lain. Dan sepertinya Kaltim mulai melihat pergerakan dari tim Maluku. Spray down dengan menggunakan M4 dan juga suppressor. Mendapatkan 1 pemain tapi Blue Zone memaksa mereka untuk bergerak masuk ke bagian zona. Ini saatnya mereka bertemu dengan Kalteng. Masuk ke bagian dalam rumah masih berpikir apakah ada happy birthday atau tidak. Sedikit demi sedikit 3 pemain ini bergerak secara beriringan dan ada tembakan dari rumah seberang. Front shoot yang masih belum bisa mendapatkan satupun pemain. Ada lemparan molotov tapi granatnya cuy. Buy one get 3 langsung rata semua pemain dari Kaltim. Wow. 1 granat 4 orang cuy. Langsung dibersihkan, what a nice bomb. Dan langsung membuat mereka lega di dalam compound mereka. Itu kill mereka tiba-tiba dapat 4. Ya, gue lempar bom, dar, rata. Itu auto jadi Terminator cuy. Dalam segame tapi tampaknya dari tim Papua ikutan join the fight. Mau gak mau harus perang karena posisi mereka tidak masuk ke arah zona. Hanya bisa menyeberang di satu titik yang kecil, berarti smoke adalah teman mereka kali ini. Betul, dan setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Papua begitu bagus. Smoke setupnya, 1 dikirimkan ke depan, 2 bakal memberikan follow up karena mereka sudah mendapatkan 1 knockout. Sementara Babusau siap untuk menyambut kedatangan dari 3 pemain Papua yang sudah senantiasa menyeberang. 1 sudah memberikan distraction move, kali ini berada di bagian teras depan rumah. 2 orang masuk secara bersamaan. Babusau siap dengan menggunakan UMP-nya double pick. Kali ini change weapon dengan senjata keduanya. Mulai melakukan reload, 2 berhasil diamankan. Last man standing double pick dan winner chicken dinner. Wow, pertahanan compound yang begitu bagus dari Kalteng membuat mereka mendapatkan WWCD dengan kill yang lumayan banyak. 10 total kill bagi tim Kalimantan Tengah dan WWCD yang pastinya sangat-sangat manis bagi mereka di game kita. Ya, Dengan 10 killnya mengamankan winner chicken dinner. Total 25 poin disakukan oleh Kalimantan Tengah. Ini player Kalimantan Tengah luar biasa sekali ya. OG map, ini dia Hero Angle. yes, kita sudah terbang di atas Irengel untuk game kita yang kelima. 2 game tersisa, kita bakal lihat Tahun game ini bisa megang HP main PUBG. Wah gila, lu di dalam kandungan udah main Giro kayaknya tuh ya. 2021 Pak, Iya 2021, gue bilang apa? 2001. 2001 ya, itulah ya. Kadang juga caster tidak fokus ya. Betul. Udah jam malam nih, kopi mana kopi ya? Sambil nungguin kopi kita bakal ngelihat dulu antara Kaltim dan juga Kaltara. Di mana Kaltim sudah mendapatkan beberapa pemain yang memang mereka incar dari tadi. Dan Kaltara mendapatkan komponen cukup legit. Memotong rotasi dari beberapa tim juga, 2 point kill sudah mereka kumpulkan. Masih ada 61 orang tapi dengan 16 tim yang Beberapa masih tembak-tembakan karena mereka, tapi yang lebih berbahaya adalah posisi dari Kalteng di mana Enryu tampaknya terpisah dari teman-temannya. Hanya memiliki 14 satu mobil yang cukup terbatas posisinya. Oke. Enryu pelan-pelan set up smoke juga, kiri kanan mulai di smoke tapi masih bolong-bolong. Dia kalau lewat bakal ditembakin free shoot oleh tim NTT. Iya, mau nggak mau dia harus
harus ngebuat smoke tambahan untuk mendapatkan sebuah gundukan yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan bisa dijemput oleh rekan-rekannya. Akhirnya berhasil touchdown ke sebuah gundukan yang cukup aman. Ada mobil juga yang masih bisa digunakan. Tapi gimana cara mereka cabut dari sini? Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim Kalteng ya. Mereka tampaknya bisa. bermain sangat tenang, sudah menyelamatkan Enryu juga dan bakal coba tarik mundur ke arah teman-teman lainnya. Atau mereka bakal coba untuk menyebar di ujung circle dan coba men-take down tim NTT. Atau lewatin aja udah. Tapi harusnya mereka masih bisa aman sih. Walaupun ada Potter yang ada di bagian atap dari rumah ini. Harusnya kalau dia ambil bagian dalam ruins, terus ambil beberapa sisi blind spot dari tim NTT, mereka bisa aman tanpa kehilangan satupun pemain mereka. Karena mereka udah masuk ke dalam Kita zona bakal lihat juga. juga dari tim Sultra harus bertahan di antara cukup banyak tim yang mengambil high ground sekitar area mereka. Papua, Ghidorah dalam posisi kenok. Tampaknya nggak cuma Ghidorah tapi cukup banyak player yang mulai kenok kali ini. Berjatuhan dan mulai tersungkur. Dan inilah pengikisan massal. Betul, ini benar-benar terjadi. Prediksi kita ke arah bukit sekitar Erwan Pochinki. lumayan low spray down through the smoke dan kita bakal pindah ke arah tim Sulsel. Ini Papua pinter banget men. Mereka menjadikan Kaltim tamengnya. Karena Kalbar juga ikutan nembak ke arah tim Kaltim. Dan sepertinya Hope sudah kehabisan harapan. Dipulangkan ke arah lobby. Satu kembali hilang dan masih 16 tim. What? Dari sekian banyaknya perang yang terjadi masih ada 16 tim yang utuh. Hanya membuat tim-tim lain pincang dan ada front shoot dari Sulawesi Selatan. Kali ini seorang Mams mendapatkan angle yang begitu bebas namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Percobaan yang bagus tapi ternyata Bri juga berhasil mendapatkan satu pemain dengan tembakan yang begitu legit. Yap, kita bakal tanya juga tembakan melantarkan bahkan mobil pun diledakan kali ini. Kita lihat pengikisan massal mulai terjadi dan sedang terjadi 48 alive tapi timnya masih 16. Ini ada tim yang kayaknya tinggal 1, 2, ya Bertahan-bertahan. banyak banget yang bonyok ya. Tadi Papua di bagian atas bukit juga tinggal 2. Kaltim akhirnya menerima granat panas. 1 pemain mereka terknock out dan Bali. Wow, masih ada 3 pemain, 4 kill mereka dapatkan sejauh ini. Tapi zonanya bouncing lagi ke arah selatan. Ini PR banget men. Dari arah utara bakal terjadi penumpukan lagi dan Aljal pun cukup tenang, gak sadar dia gak nembak. Dia masih bersabar, tidak memberikan satupun tembakan peluru. Aljal begitu tenang, belum kelihatan 2 pergerakan dan ada front shoot yang berhasil mendapatkan 1 pemain. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, last man standing di bagian bawah. Aljal masih bisa bertutup angle shoot dengan melakukan proning, tapi ada lemparan granat dari bagian belakang. Masih bisa tenang untuk menghadapi pemain-pemain dari Sultra, namun dari arah belakang ada granat yang begitu panas dari Kalimantan Barat. Wow, ketenangan yang begitu tinggi dari seorang Aljal. Betul, dia bertahan, memainkan posisi yang sangat baik tapi sayang sekali tampaknya tim ketiga mengganggu dia dan akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal pindah ke tim Sultra dan mereka bakal fight dengan tim Kalbar juga yang akhirnya menekan mereka, tidak membiarkan mereka keluar dari area safe zone kali ini. Iya, ini Kalbar ngotot banget, mereka ingin membersihkan sebelah kanan mereka dulu supaya mereka masuk nggak ada yang gangguin lagi. Last man standing kali ini dari Sultra. Hanya menyisakan Papa Boss yang tersisa dengan 3 kill yang sudah dibawa pulang oleh tim Sultra. Last man standingnya apakah bisa menambah poin kill tambahan atau bisa memberikan placement terbaik untuk Sultra. Karena mereka harus bergerak, dia harus bergerak untuk masuk ke dalam zona dengan 1 vehicle yang dia punya. Boosting belum digunakan tapi di sisi yang lain sudah mulai ada baku tembak lagi. Kali ini Gorontalo yang akan tampil dengan memberikan tembakan ke arah tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Ya, kita bakal juga dari tim Gorontalo masih bertahan di dalam shack mereka. Area kekuasaan mereka nggak terlalu besar tapi enaknya ada high ground dikit mereka. Ketimbang area-area sekitarnya sehingga mereka punya advantage untuk coba melihat dan visionnya mereka juga cukup luas untuk ke arah-arah tim lain. Ya, tinggal 12 tim tapi 35 orang cukup sedikit untuk jumlah 12 tim yang masih tersisa saat ini. Dan Kalbar sudah berhasil touchdown, mereka mendapatkan beberapa obstacle di ladang yang terbuka kali ini. Dan kalau kita perhatikan ternyata Roka sudah mulai melakukan setup smoke. Sedikit mengamati daerah perbukitan dan Kalbar melihat 1 orang di dalam shake. Spray yang begitu rapi, Roka free shoot clean ke bagian dalam dari shake-nya. Dan kita bakal kalian juga dari seorang average nembak terus ke arah Zigfly. Belum menemukan targetnya lagi tapi cukup memberikan pressure di balik fortingan kendaraan dia. Average terus memberikan pressure terhadap tim-tim sekarang mereka. Tapi lihat begitu banyak tim yang masih coba bertahan di daerah-daerah open field. Dari Kalbar, Roka pun masih mencari target-target tambahan dan 5 kill sudah masuk ke arah tim Kalbar dengan 4 anggota yang masih hidup sekarang. Wah, ini baitnya bagus banget men. Gak langsung di kill, dipaksa, dipancing, di setup dengan sedemikian rupa. Kalbar menambah pundi-pundi knockout, pundi-pundi damage yang bisa mereka kumpulkan.
Wow. Ini bait yang sukses banget. Satu pemain sudah dipulangkan. Satu orang HP-nya cukup low. Ada spray through the smoke juga. Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Kaltara. Kalbar benar-benar on fire. 6 kill. Akan menjadi 7 dalam beberapa saat lagi. Betul, kita bakal lihat dari tim Kalbar tampaknya tidak berhenti begitu saja. Tapi zona harus berpindah dan kali ini dari tim Kalbar harus maju sedikit lebih jauh. Tapi sebelum mereka maju, mereka perlu untuk mengclearkan tim-tim di sisi kiri dan kanan mereka. Karena Kaltara punya compound, punya satu rumah kecil yang mereka bisa gunakan sebagai perlindungan. Tapi ini ujungnya doang. Ujungnya doang, tapi at least bertahan gitu loh. Sampai Iya. next circle tinggal nyelinap masuk, ambil beberapa jerami-jerami depan Betul, mereka. ada jerami, ada broken shake, ada ya satu mobil yang udah merongsok juga. Bisa dimanfaatkan harusnya dengan maksimal. Udah mulai membuka jalan kali ini Gorontalo. Touchdown, maju lagi ternyata dong dilewatin. Oh, ada happy birthday bro. Di balik sebuah mobil yang sudah terbakar ada kejutan yang datang. Kali ini Gorontalo harus terknock out satu pemain mereka, Kingsley. Harus dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain tersisa dengan 6 kill yang sudah mereka kumpulkan. Dan kita berpindah ke arah Kalbar yang saat ini cukup dekat 3 pemain mereka. Harus menghadapi last man standing dari Kaltara yang berada di rumah tetangga mereka. Betul, akhirnya ada tim Kalbar memutuskan untuk coba fight dengan tim Kaltara di mana mereka sedang mengontrol satu rumah tepat di ujung zona. Kalbar dengan keunggulan jumlah anggota mereka harusnya bisa men-take down tim Kaltara. Tapi kecuali mereka ke pick off one by one. Oh, double pick. Ya, trading wajar terjadi. Double pick yang dilakukan, satu orang bakal muncul. Tapi masih ada 2 pemain yang bisa menghadapi pemain-pemain dari Kaltara. Dan sepertinya Kalbar berhasil bertahan. 9 kill. Wow, 9 kill dan tidak ada korban jiwa untuk tim mereka. Betul, sama sekali tidak ada korban jiwa. Tapi kalau kita lihat kali ini juga dari tim Kalimantan Tengah. Terlihat mereka sementara waktu ini masih coba bertahan di balik beberapa fortingan mereka. Gak banyak posisi aman mereka, tapi di belakang mereka juga ada lawan. Yang berarti mereka harus waspada depan dan juga belakang. Ini tinggal 6 tim, ada 2 tim dari Kalimantan, 1 tim dari Sulawesi, ada Gorontalo juga tersisa 1. Roka sudah mulai bergerak menuju ke arah Broken Shake-nya dan Kalteng mendapatkan 1 pemain dari tim Kalsel. 3 tim dari Kalsel ternyata masih bertahan. Saat ini Kalteng tinggal 3 pemain mereka, masih ada spray to the grass, sedikit memberikan prediksi untuk beberapa area di sekitar mereka. Ya, apa yang kita bakal lihat juga dari tim Kalteng bertahan di balik fortingan mereka. Nggak mau terlalu banyak bergerak, menunggu zona selanjutnya. Lemparan bom pun dari Kalbar mulai terasa ke arah tim Kalteng, berbahaya kali ini tapi sementara masih aman, tapi. Oke. Ini chaos banget men. Sulfon dapetin 1 lagi ke arah Sulut ternyata. Ciano harus knock out, ada lemparan granat juga dari seorang GZNK. Kali ini masih bertahan dengan 3 pemain mereka. Diledakkan mobilnya dipastikan supaya tidak mengganggu pertarungan antara Kalteng dan juga tim-tim lain. Sementara Kalbar juga sudah mulai bergerak dengan melakukan proning. Lemparan utilities meletup. Tidak ada korban jiwa untuk Kalteng. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Kalbar masih bertahan dengan 4 anggota mereka. 9 kill dikantongi pelan-pelan menuju ke arah Kalteng. Step by step. Pelan-pelan mencari angle. 1 bom bisa menumbangkan 3 anggota Kalteng. Ya. Kalau perfect bomnya. Apakah kita bakal melihat kejadian seperti di map sebelumnya di Sandbox di mana 1 Gantian, granat? tadi kan Kalteng yang lempar. Betul. Apakah kali ini Kalteng yang akan menjadi korban dari granat-granat panas atau red zone buatan yang dibuat oleh tim-tim lain? Gila men, Kalbar. Humble ditugaskan seorang diri untuk menghandle 3 pemain dari Kalteng. Ya, ini benar pede banget dari seorang Humble, tapi lihat anggota-anggota lainnya juga sudah mulai menyebar. Tapi Humble dapetin 1, apakah bakal coba maju lagi? Kalteng Itu kelihatan. masih bertahan, spray down, salah jerami ternyata. Betul, salah jerami masih di bagian depan dan itu terlihat dengan sangat jelas di mana Humble sedang mundur dan bersembunyi di balik sebuah jerami. Sama-sama mendapatkan sebuah obstacle kali ini antara Kalbar dan juga Kalteng. Kalteng masih cukup tenang walaupun 1 pemain mereka sudah terknock out. Masih ada 2 player aktif yang tersisa dan Humble mengganti-ganti senjatanya untuk memanfaatkan sebuah momentum. Udah berdua. Spray to the grass yang bagus. Memprediksi pergerakan dari anak-anak Kalteng. Bahkan ada follow up damage juga yang diberikan oleh pemain Kalbar yang lainnya. Disapu bersih. Dan itu HP-nya bener-bener pixel HP untuk 1 pemain terakhir. Iya, kita bakal dari seorang Hanzi bakal coba untuk menangkap anggota terakhir dari tim Kalteng. Akhirnya tertangkap dan di finish. 12 kill oleh tim Kalbar. Ini kayaknya kill terbanyak sejauh ini ya. Karena tadi paling banyak itu 11 kill. Sekarang 12 kill. Ini belum
tambah WWCD-nya. Belum selesai juga ini. Belum selesai, masih ada 4 tim dengan 7 orang yang bertahan. Betul, berarti 3 tim ini satu semua ya? Tapi Kalbar 4 cuy. Kalbar 4, yang lain satu semua? Iya betul, 4 versus everybody. Wow. Oke, coba kata Pak Itu mereka Kalbar. segaris lagi yang Segaris. sisa 1. Udah macam 4 lawan 3. Betul, 4 lawan 3. Aduh ini sulit banget kayaknya. Tinggal memanfaatkan momentumnya aja. Kayaknya Candice udah tahu deh kalau di kanan. Dia ada orang tapi granat dari sebelah kiri membuat Candice sedikit panik. Sepertinya percobaan tembakan dari Roka masih belum bisa membuahkan hasil. Masih lompat-lompat tipis untuk mengintip pemain-pemain lain. Bri sudah mulai terspot kali ini bertemu dengan tim Sulut. Ternyata ekstrim menambah poin untuk Sulut. Dan apakah penyapuan yang dilakukan oleh Roka akan membuahkan hasil? Sudah mulai naik gradasianya. Ada spray juga dan ekstrim berhasil diamankan. Last man standing, wow, dilindas. Winner chicken dinner. Untuk tim Kalimantan Barat pada game kali ini dengan total berapa? 14 total kill kali ini. Wow, ini kill terbanyak sejauh ini ya. Tim yang WBCD dengan kill terbanyak adalah tim dari Kalimantan Barat. Sementara ini. Masih ada 1 match terakhir untuk hari ini. Dan masih ada 6 match lagi untuk besok. CD dengan total 29 poin, ini luar biasa banget ya. Galak banget di open field, mereka melakukan split yang Odi lihat tadi. George Bagas Bagus Uksi dengan WWCD yang baru lagi. Dan akhirnya kita melihat garis pesawat yang adil di Miramar. Walaupun emang agak susah. Ini kayaknya Maluku bakal pindah drop zone. Gak mungkin mereka memaksakan ke arah Los Higos dengan garis pesawat yang seperti ini. Betul, karena balik lagi di sini kita bakal lihat. Tadi dan Kaltara cukup dekat dengan Papua di sekitar Los Leones. Betul, kita bakal kayaknya juga dari... Wait, Oke. ini Los Leones bukan sih Labendita ya? Labanita dan juga dekat dengan area LL, Les Leones. Kita bakal Oke. kayak ini Kaltaran juga Papua bakal fight di awal-awal. Tapi 1-for-1 knock terjadi kali ini. Ghidorah masih bertahan juga coba untuk ngelok ke arah tim Kaltara yang pengen maju dan nge-backup si aim shoot kali ini. Betul, masih belum bisa di-end ternyata. Gio yang ada di bagian tengah, dia tercover dengan adanya beberapa obstacle di sekitar dia. Dan satu pemain aim shoot dari Kaltara menahan di arah broken wall untuk menghalangi laju push supaya pemain mereka yang ter-knockout tidak menjadi poin untuk tim Papua. Sama-sama melakukan revive. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Papua masih bertahan, masih pelan-pelan menjaga posisinya. Tapi lihat dari seorang Altnar, coba untuk menemukan anggota Kaltara lain yang pengen coba nge-backup. Tampaknya Kaltara masih memiliki keunggulan posisi di mana dari tim Papua terpencar ke dalam beberapa angle yang berbeda. Ya, tapi Wine kayaknya akan bermain lebih agresif karena yang dilakukan gerakannya bukan mundur, malah maju ke depan. Sudah mengamankan 1-2 obstacle di tengah ladang ini. Di mana, wow, lihat Aljal ngeflank ke sebelah kanan. Kayaknya nggak ada yang tahu deh pergerakan dari Aljal. Kalau tiba-tiba Aljal bisa nembak, harusnya Gio-nya bakal knock lagi atau bahkan Wine yang bakal tertangkap. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Kaltara Wine tertangkap oleh Ghidorah. Yang sekarang dari tim Kaltara kehilangan 2 dua. member di bagian depan mereka. Waduh. Tinggal sisi belakang mereka yang harus tarik mundur, tapi tim lain pun join the fight tampaknya. Yes, dan sepertinya Aljal berhasil mengamankan 1 pemain dari Kaltara, aim shot. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Wine harusnya bakal menyusul, Wine yang nyelamatin malah dia yang pulang ke lobby. Ya, tapi kita bakal nyanyi juga dari tim Papua, tampaknya sudah menyelamatkan Erwan juga. Mereka sudah berkumpul 4 member, tinggal gimana mereka bisa ngelutingin anggota-anggota Kaltara kali ini. Yap, ini bakal komit untuk di-push. Akan menjadi mimpi buruk untuk pemain dari Kaltara. Dipukul aja lah ya. Ngirit peluru. Ya, sudah mulai ngirit kayaknya. Dan Gio tertangkap lagi. What Tangkap happened juga. main dengan Kaltara di last match. Mimpi buruk menuju Kaltara. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Papua tampaknya bakal langsung nge-push ke arah Gio yang terknock dari sisi jauh kali ini. 1 member terakhir yang bertahan, apakah Papua bisa Mereka ada meng-clear tim? Sulbar, 2 tim dari Sulawesi sudah mulai bertemu, lemparan granat tanpa dimasak, back fire dari sebelah kiri ternyata masih bisa untuk memberikan setup dengan sangat baik. Dan kali ini Meet You terjebak harus menghadapi 3 pemain dari Sulteng, di mana Zigfly sudah mulai ngeflank ke sebelah kanan. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulbar pelan-pelan menahan posisinya. Dan tampaknya tepat di depan dia. Ada menembak dan lihat dari Sulbar menyebar dengan begitu rapih kali ini. Sulteng tampaknya kesulitan menghadapi tim Sulbar Meet You kali ini. Coba untuk meng-HBD lawannya. Padahal Zigfly udah mulai ngeflank ke belakang, tapi ternyata 2 pemainnya malah ter-knock out. Ini ngebuat langkahnya terhenti, terjebak di sebuah traktor.
yang sudah ketahuan juga oleh seorang Tinker dengan mini scope 8 sudah mulai dikeker dari tadi, tidak dilepas. Tapi di sisi yang lain ternyata Gorontalo mendapatkan satu pemain dari Sulut. Yap, kita bakal juga dari Tinker pelan-pelan masih melok ke arah. Tapi Sultan kali bakal cuma untuk melihat ke area sekitar. Tapi Sulbar malah engage fight dengan tim Kaltim. Dan kedua tim ini harus berhati-hati. Yap. Karena zona akan bergerak waktu 20 detik. Mereka nggak mau terlalu lama nahan-nahanin blue zone. Dan ini zona keempat. Zona yang udah pastinya sakit banget. Oke, dipukul. Aduh, kan panik gak tuh? Panik lah, masa enggak dikira kosong ditembak sama Tinker dari arah belakang. Neror harus menghentikan langkahnya untuk menambah poin. Bersebelahan terbatas dengan sebuah di Lindos. Udah mati. Nggak apa, yang penting mobil Nggak apa-apa, dapat. yang penting mobilnya dapat. Yang penting bisa rotasi. Dan gak akan ke-revive juga karena Blue Zone juga udah mulai bergerak. Wow, daerah semakin ramai kali ini Kalsel. Yang terpisah posisinya Kalbar juga di sekitar mereka. Ini akan dilemparkan granat. Tobi bertahan, granat meletup. Ada tembakan yang masuk, damage-nya masuk. Sedikit panik mundur ke belakang, tembakan juga sudah mulai dikeluarkan. Dan akhirnya mengeluarkan satu smoke, bahkan dua smoke dikeluarkan oleh Tobi. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Kalsel tampaknya harus berhati-hati karena mereka masih memiliki jarak 185 meter menuju ke arah zona dan depan mereka cukup banyak tim yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Tobi masih bertahan juga tepat di bawahnya tim Kalbar kali ini dan coba untuk menemukan celah di dalam pertahanan mereka. Tapi dari Tobi memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu dan coba buying time untuk teman-temannya kali ini. Di mana dari tim Bali juga masih terlihat King Stark di sisi kanan dan ini fight 3 sisi tapi Bali dipulangkan ke arah lobby dengan King Stark yang tertumbangkan. Oke, sementara Kalsel masih di tempat yang sama Maluku. Dua player mereka sedang terknockout antara spray dari seorang Zurax ke arah Kalbar. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Malah kehilangan dua pemain mereka yang sedang terknockout. Tidak sempat revive. Tembakan ke sebelah kanan. Kalsel masih bertahan. Langsung berpindah tempat karena mereka belum masuk ke area yang cukup aman. Masuk ke area play zone. Reksa mengambil lempengan sebelah kiri, bermain tipis saja di sebuah lempengan. Sebuah gundukan, spray dari arah belakang mendapatkan satu namun ada counter shoot di sebelah kiri. Bukan counter shoot tapi third party yang join ke pertarungan antara Maluku dan juga tim di sebelah kanan tadi. Ya, kita bakalkan juga dari tim Maluku tampaknya bakal harus bertahan menghadapi tembak-tembakan dari seorang Roka yang langsung menumbangkan satu targetnya. Kita bakal apakah Roka bisa menambah poin-poin tambahan lagi kali ini di mana ada dua member Maluku yang tertahan oleh sakitnya Blue Zone yang terus bergerak terus menuju ke arah play zone selanjutnya. Ini mimpi buruk sih buat pemain-pemain dari daerah Maluku. Sudah mulai terspot, berada di balik sebuah smoke, ada tapping fire juga. Kali ini terlihat akan sangat jelas, spray down dapetin satu pemain. Kembali tumbang satu pemain dari Kalsel. Zurax seharusnya nggak bisa bergerak kemana-mana sih. DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan, nggak tahu dia punya berapa banyak healing. Sementara ini Tobi yang masih bertahan di sebelahnya Kalbar. Satu bagi kembali terdengar dan Kalbar humble bakal spray the smoke mendapatkan last man standing. Poin bertambah untuk Kalbar, 4 kill saat ini. Ya, Kalbar masih bertahan juga pelan-pelan, kill demi kill dikantongi juga dan tampaknya momentum mereka dari game kelima WWCD terbawa juga hingga game yang ke-6 dan lihat jump shoot. Anggota Kalbar mengamuk di game kali ini dengan 6 kill yang langsung dikantongi tapi Blue Zone begitu sakit mereka harus bergerak dan mereka bakal bertemu dengan tim yang sama galaknya juga di sebelah Papua kali ini, Kalbar versus Papua. Tapi gameplaynya Papua ini unik banget loh. Ini kedua kalinya mereka nge-split 2-2 Flo. Sama kayak di Miramar yang pertama. Selalu kayak gini mereka. Selalu kayak gini mereka dan tidak mengurangi firepower yang mereka punya. Kayak gameplay Morph zaman dulu. Betul. Mirip banget ya. Betul, cuma entah kenapa gue ngelihat kayaknya ini lebih rapi. Ini lebih rapi. Pastinya. Oke, Kalbar yang mulai tabrak bos. Baginya berasap, diintip dari sebelah kanan dan langsung di knock out begitu saja. Hensi langsung tersungkur lemas. Ada guntingan kanan juga kiri, bahkan korban berikutnya dari Kalbar juga terjatuh ketika touchdown di sebuah kompo. Tapi dari arah dalam ternyata Humble memberikan distraction. Satu dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka masih bisa menguasai daerah ini dengan sangat baik. Tabrakan berikutnya bakal muncul. Tapi kita bakal kali ini tabrakan yang dilakukan juga oleh tim Kalbar. Tapi Kalbar ter-take down dan dipulangkan ke arah lobby. Tim Kalteng tampaknya harus mencari cara bagaimana mereka bisa meng-clear tim di sebelah mereka karena zona yang menuju ke arah open field kali ini. Ya, apakah akan menjadi mimpi buruk? Nah, tempatnya si Pink itu tuh, si Papua atau Sulut itu boom sama Aura di situ. Tahan-tahanan juga. Ingat banget gua, tahan-tahanan di setup yang seperti ini. Ini Kalteng bakal fight duluan sama Gorontalo, harga mati untuk mereka fight sekarang. Untuk memperebutkan kompon mereka dan untuk memperebutkan titik berikutnya mereka bakal bergerak ke arah mana. Molotov sudah mulai dilemparkan tapi nggak ada yang masuk dan memberikan damage. Karena Gorontalo tahu, what?
Wah, itu Molotov menyebarnya menyeramkan sekali. Betul. Satu knockout berhasil diamankan. Kali ini menjadi sebuah momentum karena dua pemain sudah berhasil diamankan. Bergerak masuk ke arah ruangan yang cukup sempit. Dikejutkan dan dipulangkan ke arah lobby. Kalteng berhasil meretake tempat yang ditempati oleh tim dari Gorontalo. Iya, kita bakal lihat dari tim Kalteng tampaknya langsung meng-clear lawannya dan tinggal bergerak sedikit lagi menuju ke arah zona. Tapi sebelum mereka bisa mengambil tempat yang di bawah low ground, mereka harus fight dengan tim Sulut juga yang mengambil tempat counternya di atas sedikit high groundnya kali ini ya. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Sepertinya Papua juga sudah mulai melakukan peperangan kali ini terbatas dengan adanya sebuah jalan. Tapi mereka mendapatkan sebuah area yang bagus banget. Tercover untuk dari seberang jalan dan tercover juga dari arah sebelah kanan. Sulut, pala nongol dikit bakal langsung dihantam. Karena kali ini Papua sudah siap pemain mereka untuk fokus ke arah pemain-pemain dari tim Sulut. Lemparan utility sudah mulai dilemparkan tapi masih belum ada yang connect. Memberikan cicilan damage ke arah tim Papua. Di spray begitu saja sebuah bad move terjadi di arah tim Sulut. Satu orang terknockout dan dipaksa mundur kembali ke tempat yang lebih aman. Low toss, high toss, tapi harusnya nggak akan sampai ke... sampai cuy! Sampai! Oke, cukup Nggak sampai memberikan knockout pressure tapi. terhadap tim Sulut, tapi kita bakal kayak ini juga dengan zona yang menutup. Semua tim harus berdempet-dempetan. Tampaknya dari tim Sulut pun langsung menerobos pertahanan tim Kalteng, bahkan dilindas kali ini. Babasau langsung ditumbangkan dan lihat Kalteng kali ini harus langsung masuk ke dalam defense mode. Di mana Sulut langsung dimajuin, langsung diperangin dan one by one di take down oleh tim Kalteng. Aduh, itu kelihatan last man standingnya. Ya udah, tinggal 5 tim kali ini. 5 tim tersisa, Sumpah ini 16 gue alive. dejavu nge-case ini cuy. Mirip banget ya? Mirip banget circle-nya, setupnya Papua itu Boom kalau nggak salah, Sulsel itu Aura. Persis banget, ada satu tim yang menempati tempatnya Sultra waktu itu dan ada satu tim yang menempati tempatnya NTT. Persis banget. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Papua ya. Mereka harus bertahan, harus coba meng-clear. Mereka punya 4 anggota yang masih cukup lengkap. Armor level 2, helm level 3 untuk R1 ini cukup banget untuk fight di akhir. Tinggal position mereka. Zona pun gak jauh dari mereka, tinggal fokus nyayur dan masuk pelan-pelan ke arah kanan kali ini. Betul, dan zonanya juga sudah support ke arah mereka. Apakah mereka bisa meretake tempat dari Sulsel yang ada di sebelah kanan? Satu pemain sudah menerima damage yang begitu dalam. 2 pemain melakukan double pick ke arah tim Sulsel. Kali ini mereka bakal percaya diri banget di mana 2 pemainnya bakal berjalan. Tapi kali ini satu pemain bakal memberikan distraction. Lindes Gaming belum connect. Korban kedua juga belum connect. Udah mulai berasap. Ini baginya bakal berbahaya banget. Dan untungnya masih bisa selamat karena mereka begitu percaya diri dari support system untuk 2 player yang lainnya. Betul, gue suka banget keberanian dari tim Papua untuk menggunakan bagi untuk memancing lawannya keluar dari area pertahanan mereka. Membuat distraction dan membuat mereka panik ketika anggota-anggota lainnya back up. Dan lihat R1, dia nggak keluar dari posisi dia. Dia tahu dia bisa nyayur ke arah tim Kalteng. Betul, dan Gidorah pun harus terknockout. Ada lemparan molotov dari NTT tadi. Potter sudah mulai maju. Wow, itu satu pemain yang ada di arah belakang benar-benar menyelamatkan segalanya. Dan sepertinya dari seorang Ijal tidak berani keluar. Dan R1 pun dikasih gangguan antara fokus backup ke kanan atau nyayur ke arah sebelah kiri. Tapi Aaron harusnya fokus aja udah ke Kalteng. Itu tugasnya dia kali ini. Jangan sampai bocor dari area Kaltengnya. Atau kita bakal spray down dengan Beryl. Hampir bermakan 2 tapi Kalteng masih bisa bertahan. Perjalanan kedua kali ini malah membuat Aaron harus knock out. Dan sekarang Papua harus membagi posisi mereka lagi. 1-1 kali ini untuk coba menahan Kalteng agar tidak bocor lini belakang mereka. Betul, ada lemparan granat ke balik sebuah pohon. Berusaha untuk diselamatkan. Lemparan granatnya belum bisa memulangkan. Ada sedikit covering fire dan berhasil mendapatkan 1. Wow, masih ada backup yang begitu brilian dilakukan. Bahkan Kalteng mau dipulangkan menuju ke lobby. 2 tim tersisa, 3 lawan 3 dan berhasil di-revive dengan Pixel HP. Yes, kita bakal dari seorang Aljal bisa menumbangkan NTT kali ini yang masih memiliki 3 member. Sambari menunggu juga 2 member lainnya, R1 dan juga Altnar untuk merevive dan healing kali ini. Oke, udah sama-sama ngeriset nih. 2-1 split yang dilakukan oleh NTT, 2-1 juga split yang dilakukan oleh tim Papua. Dapetin 1 orang di balik sebuah batu. Citato yang menjadi kunci malah terknock out. 2 player lainnya bakal terspot oleh pemain-pemain dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain lainnya sudah ketahuan sama tim Papua. Mereka begitu percaya diri, distraction move dilakukan. Kali ini free shoot dari arah seorang Atnar. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Kali ini ada tembakan balasan dari seorang Potter. Di mana Potter akan ngeflank ke sebelah kanan. Itu open field. Dia berusaha untuk touchdown ke balik sebuah gundukan. Tapi kali ini Atnar sudah mulai bangkit. Ada spray down namun masih belum commit. Masih menutup angle shoot dengan melakukan proning. 1 orang terknockout. 1 lawan 2. Split
push bakal dilakukan. Digunting kanan dan kiri, jump shoot yang berhasil. Winner chicken dinner. Yes, permainan sangat baik dari tim NTT. Mereka tahu bahwa ini 2 lawan 1 dijepit kiri dan kanan membuat Altnar bingung harus fokus ke arah Maran. What a nice chicken dari tim NTT. Permainan begitu rapi dan juga keputusan decision making di late game yang begitu tepat. Membuat mereka berhasil men-secure. Negara Timur dengan total kills-nya ada 9 total kills. Ya seperti biasa WCD mendapatkan 15. Luar biasa sekali ya. 86 poin mereka kumpulkan dari match pertama hingga match ke-6. Apakah besok mereka akan terus menggilai kills untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi? Dan di kedua ada Papua Barat dengan total 74 total points. Yang ketiga ada